hidrogen, yang keempat ada logam alkali, yang kelima ada logam alkali tanah, dan yang terakhir kita akan membahas bagian soal. Oke, sekarang kita masuk ke kelimpahan unsur di alam. Yang pertama itu ada kelimpahan si aluminium. Nah, aluminium itu berwujud padat dan berwarna silver, dapat kita perhatikan pada gambar ini juga. Nah, aluminium itu ternyata kelimpahannya di alam berada pada urutan ketiga. Nah, aluminium biasanya terdapat pada batu-batuan sebagai aluminium silikat. Aluminium silikat itu biasanya terdiri dari unsur silikon, unsur aluminium sendiri, dan unsur oksigen. Dan terdapat juga pada biji bauksit, pada kriolit. Nah, aluminium ternyata pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Hans Ørsted pada tahun 1825. Kemudian, Friedrich Wöhler 2 tahun setelah ditemukannya aluminium tersebut, beliau mengisolasinya dan kemudian memurnikan aluminium tersebut dengan cara mencampurkan aluminium klorida dengan kayu. Selanjutnya kita masuk ke kelimpahan besi. Nah, kelimpahan besi di alam itu berada pada urutan kedua setelah ditemukannya aluminium yang tadi. Nah, biji besi biasanya terdapat dalam mineral. Mineral apa? Ternyata dia terdapat dalam mineral hematit, magnetit, limotit, dan siderit. Keempat mineral tersebut gambarnya dapat teman-teman perhatikan pada slide ini karena kami sudah cantumkan juga. Karena besi juga tidak asing lagi di kehidupan kita sehari-hari dan kita sudah tahu bagaimana wujud dari besi tersebut. Nah, dalam pembuatan logam besi biasanya itu ditambahkan flux. Apa sih yang dimaksud dengan flux? Flux itu merupakan bahan tambahan yang dilakukan dan digunakan pada pembuatan besi. Biasanya apa sih flux yang digunakan? Ternyata yang kita gunakan selama ini dalam pembuatan logam itu adalah pasir karbonat. Sekarang kita lanjut ke kelimpahan sulfur dan nitrogen. Kita sudah tidak asing lagi dengan sulfur atau belerang. Nah, ternyata belerang atau sulfur itu terdapat di alam dalam keadaan yang bebas dan dalam keadaan senyawanya. Dalam keadaan bebas, biasanya belerang ini terdapat di daerah gunung berapi. Di daerah kita Sumatera Utara ini biasanya yang terdapat belerang itu ada di Brastagi dan Tarogong. Tapi yang biasanya terkenal dan kita ketahui secara langsung itu terdapat di Brastagi. Karena wilayah Brastagi itu sangat dekat dengan gunung berapi yaitu Gunung Sinabung. Adapun dalam bentuk senyawa, ternyata belerang ini berada pada besi sulfida, berada pada gips, dan berada pada seng sulfida. Selanjutnya untuk nitrogen. Ternyata nitrogen ini terdapat juga di udara. Terdapat di udara kita hidup sehari-hari, tapi posisinya jauh lebih tinggi dibandingkan oksigen yang menjadi udara yang setiap hari kita hidup. Nah, nitrogen ternyata komponen gas terbesar dalam udara yang mencapai 78%. Jika dibandingkan dengan oksigen, oksigen hanya mencapai 21% saja. Nah, sekarang kita masuk ke materi kedua terkait gas mulia. Gas mulia itu terdapat pada sistem periodik dengan golongan 8 atau biasa disebut juga golongan 0. Kenapa sih disebut sebagai golongan 0? Karena gas mulia tersebut merupakan golongan yang sangat stabil, sukar bereaksi atau inert, dan relatif lebih tidak reaktif. Nah, gas mulia ini terdiri dari helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Sekarang kita akan membahas lebih dalam terkait gas mulia. Nah, unsur argon itu pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Lord Rayleigh dan William Ramsay. Tepatnya pada tahun 1892, Rayleigh ini menyatakan bahwa massa jenis dari oksigen itu 15.882 kali lebih besar daripada massa jenis hidrogen. Rayleigh juga menemukan massa jenis dari gas nitrogen melalui percobaan sederhananya dengan percobaan penguraian amonia. Nah, penguraian amonia ini dilakukan dia dengan mereaksikan gas nitrogen dengan logam magnesium. Selain itu, dia juga berhasil menemukan unsur helium melalui pemanasan mineral uranium. Nah, melalui hasil penyulingan udara cair, Ramsay juga menemukan gas krypton, neon, dan xenon. Semua gas yang sudah ditemukan ini kemudian diteruskan kepada ilmuwan Henry Moissan, dan Henry Moissan ini berhasil mengisolasi klorin. Nah, berdasarkan hasil-hasil yang sudah ditemukan ini untuk unsur gas mulia, kemudian Ramsay menyatukan semua unsur ini menjadi satu golongan yang biasanya disebut dengan golongan nol atau golongan gas mulia. Sekarang kita masuk ke materi gas mulia di alam. Selain radon, gas mulia yang terdapat di alam itu ada juga argon. Nah, argon ternyata merupakan gas mulia yang paling banyak di udara. Berikut ada beberapa yang kami cantumkan terkait unsur gas mulia. Nah, untuk unsur helium, kelimpahannya itu di udara ada 5,2 kali 10 makan minus 4%. Untuk neon itu 1,8 kali 10 makan minus 3%. Untuk argon itu 0,93%. Untuk krypton 1,1 kali 10 pangkat minus 4%. Dan yang terakhir untuk xenon itu 8,7 kali 10 pangkat minus 6%.
membahas sifat fisika dan sifat kimia dari unsur gas mulia. Gas mulia perlu kita ketahui bahwa gas mulia itu salah satu unsur kimia yang paling stabil dari unsur kimia. Kestabilan unsur gas mulia ini didukung oleh beberapa faktor. Ada faktor dari konfigurasi elektron, ada faktor dari energi ionisasi, dan ada faktor dari aktivitas elektron. Untuk konfigurasi elektron, biasanya unsur gas mulia ini selalu berakhir pada suhu kulit S2 dan K6. Kenapa selalu berakhir pada suhu kulit tersebut? Karena itu merupakan konfigurasi yang sangat stabil, kecuali untuk unsur dari helium. Helium dapat kita ketahui bahwa helium itu merupakan nomor atom 2, maka dia selalu berakhir pada suhu kulit S2. Sekarang kita fokus ke energi ionisasi. Ternyata energi ionisasi dari unsur gas mulia ini relatif tinggi, yang menyebabkan gas mulia itu sukar untuk membentuk ion positif. Sedangkan untuk aktivitas elektronnya itu untuk gas mulia ternyata relatif rendah, maka menyebabkan gas mulia tidak dapat bereaksi mengikat elektron dalam bentuk ion negatif. Unsur gas mulia itu tidak dapat atau sukar dapat dikatakan sukar dalam membentuk senyawa melalui proses kovalen ataupun ionik dengan unsur lainnya. Sekarang kita masuk ke beberapa sifat umum dari unsur gas mulia. Teman-teman mungkin udah tahu nih nomor atom dari unsur gas mulia. Jadi yang kita hanya fokus ke energi ionisasi, jadi atau titik-titik dan titik lainnya. Dapat kita perhatikan bahwa energi ionisasi dari helium sampai ke radon itu mengalami penurunan. Jadi dalam satu golongan top seperti itu, unsur dari helium sampai ke radon akan semakin kecil. Jadi dari atas sampai ke bawah dalam sistem periodik unsur akan semakin kecil. Namun jari-jari atomnya akan semakin besar. Kenapa? Karena ada penambahan elektron pada setiap kulit divisi atom-atom tersebut. Sedangkan untuk titik-titik dan titik lainnya dapat teman-teman perhatikan pada tabel yang sudah kami keluarkan. Baik, sekarang kita akan membahas lebih spesifik lagi ya terkait sifat fisika dan sifat kimia dari unsur gas mulia. Sifat fisikanya palingan mencakup berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan sedikit larut dalam air. Ternyata unsur gas mulia itu sebagai unsur yang monoatomik. Selanjutnya gas mulia itu tidak bersifat polar, melainkan dia itu bersifat monopolar. Dan untuk titik cairnya, ternyata unsur gas mulia itu titik cairnya sangat rendah karena memiliki gaya bondon antar molekulnya yang sebanding dengan massa molekulnya. Selanjutnya untuk sifat kimia gas mulia, kulit terluarnya sudah dipenuhi dengan elektron-elektron sehingga bersifat stabil. Kemudian gas mulia itu sangat inert atau hanya beberapa senyawa aja yang dapat dibentuk. Palingan diantaranya hanya XeO2, XeO4, dan XeN6. Nah, Niels Berlet pada tahun 1962 mengamati gas O2 bereaksi dengan senyawa PTN6 pada suhu kamar dengan persamaan reaksi ion O2 dalam fase gas dan ion PTN6 dalam fase solid akan menghasilkan kristal O2 PTN6. Selanjutnya kita akan membahas secara lebih dalam lagi dan secara rinci terkait perindustrian atau kegunaan unsur gas mulia ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk helium itu biasanya digunakan pada pengisi balon gas udara dan digunakan juga sebagai campuran gas oksigen pada tabung penyelam. Kenapa sih bisa digunakan sebagai pengisi balon? Karena massa jenis dari helium itu jauh lebih kecil dibandingkan si balonnya. Begitu juga untuk tabung penyelam. Untuk helium cair pada suhu 4 Kelvin juga digunakan sebagai pendingin dalam riset yang suhunya rendah. Oke, sekarang kita masuk ke unsur neon. Neon biasanya ini digunakan sebagai gas pengisi lampu yang memberikan warna merah yang terang. Dan biasanya neon ini digunakan pada lampu pengarah pesawat yang ada di bandara. Kenapa sih digunakan di bandara aja? Karena sebenarnya pada malam hari kita membutuhkan lampu yang terang. Nah, cahaya dari si neon ini ternyata dapat menembus juga kabut yang ada pada malam hari. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah naik pesawat di malam hari, pasti ada dong pengarah pesawatnya di depan. Pengarah pesawatnya tersebut pastinya menggunakan lampu, dan lampunya ini diisi dengan unsur dari neon. Ada juga beberapa gambar yang kami cantumkan di sini terkait gambar dari unsur gas mulia. Untuk helium ternyata menghasilkan warna ungu terang, untuk neon berwarna merah terang, untuk argon menghasilkan warna yang pekat dari ungu, untuk krypton menghasilkan warna putih, dan untuk xenon menghasilkan warna biru. Selanjutnya kita masuk ke argon. Untuk unsur argon ini biasanya digunakan pada pengelasan logam industri rancang bahan yang memerlukan presisi yang tinggi. Biasanya argon ini digunakan pada proses pembuatan bahan-bahan pesawat terbang. Nah, untuk
kriton dan xenon biasanya digunakan untuk mengisi lampu iklan yang berwarna-warni. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah ke kafe tuh ya, biasanya kan di kafe ada banyak banget tulisan-tulisan yang menarik. Apalagi kita kaum remaja ini yang suka estetik gitu ya kan, pasti ada lampu-lampu yang menarik. Nah, seperti yang di gambar ini. Lampu-lampu ini biasanya berisi kriton dan xenon. Nah, ada pun untuk campuran dari unsur gas mulia ini ternyata bisa dimix ya. Nah, seperti 10% xenon, 89% argon, dan 1% gas halogen yaitu gas klorin digunakan sebagai lampu emisi untuk menghasilkan sinar laser. Seperti yang kita ketahui bahwa sinar laser ini berbeda-beda. Warnanya ada yang berwarna merah, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna hijau. Kenapa sih warna-warna dari sinar laser ini bisa berbeda? Hal ini disebabkan karena kandungan dari unsur gas kimianya itu berbeda-beda. Jadi misalnya nih kayak di sini kan ada xenon 10%. Mungkin pada saat dia menghasilkan warna hijau dibutuhkan 15% doang. Nah, untuk argonnya ternyata nggak 89% nih untuk menghasilkan warna si biru tua. Ternyata dibutuhkan hanya 50% aja. Jadi tergantung dengan kadar yang dikandungnya. Terus untuk terakhir ada unsur radon. Kenapa radon tidak digunakan? Karena seperti kita ketahui bahwa radon salah satu unsur radioaktif yang sangat berbahaya bagi kehidupan kita. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai logam alkali. Logam alkali sendiri merupakan logam yang sangat reaktif. Dalam sistem periodik unsur, logam-logam alkali terdapat pada golongan 1A, yang diantaranya ada litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Selanjutnya yaitu mengenai sifat fisika dan kimia unsur pada logam alkali. Logam alkali merupakan logam yang reaktif. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu yang pertama, terletak pada konfigurasi elektron valensi logam alkali adalah N+1. Apabila melepaskan satu elektron membentuk ion positif 1, akan didapat konfigurasi elektron yang lebih stabil. Contohnya seperti gas mulia. Yang kedua itu ada energi ionisasinya yang relatif lebih rendah, mengakibatkan logam alkali akan mudah melepaskan elektron valensinya untuk membentuk ion gas. Yang terakhir yaitu terletak pada potensial elektronegatif yang rendah, menunjukkan bahwa logam alkali adalah detektor yang sangat kuat. Di sini dapat kita lihat bahwa sifat-sifat umum dari logam alkali. Sifat-sifat logam alkali itu pada nomor atom dan konfigurasi elektronnya pada unsur litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium. Kalau kita ketahui, yang kita fokuskan itu dari titik leleh, titik didih, jari-jari atom, dan selanjutnya. Untuk titik leleh dan titik didih, pada setiap unsur logam alkali ini mengalami penurunan. Dan untuk jari-jari atom, pada setiap unsur yaitu litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium, yaitu 1,34, 1,54, 4,3, 4,2, dan 3,9. Dan untuk pada jari-jari ionnya pada setiap unsurnya yaitu 0,60, 0,95, 1,33, 1,48, dan 1,69. Untuk energi ionisasi pertama, pada setiap unsur ini mengalami penurunan. Dan untuk energi ionisasi pertamanya juga mengalami penurunan pada setiap unsurnya. Untuk elektronegatifnya pada setiap unsur ini yaitu litium, natrium, kalium, rubidium, cesium ini yaitu diantaranya 0,98, 0,93, 0,82, dan 0,82, 0,79. Di sini terlihat bahwa elektronegatifan pada unsur kalium dan rubidium sama. Untuk potensial elektrodanya pada unsur litium, natrium, kalium, rubidium, cesiumnya yaitu min 3,64, min 2,71, min 2,93, min 2,99, dan min 3,62. Yang terakhir sifat dari logam alkali yaitu pada massa jenisnya. Untuk setiap unsurnya itu untuk litium 0,63, untuk natrium 0,97, untuk kalium 0,86, untuk rubidium 1,53, dan untuk cesium 1,95. Untuk unsur francium sendiri pada materi ini tidak akan dicampurkan karena telah kita ketahui bahwa unsur francium sendiri itu bersifat radioaktif. Selanjutnya kita akan membahas sifat fisik logam alkali dan sifat kimia dari logam alkali. Untuk sifat fisik logam alkali diantaranya bersifat lunak berwarna putih muda. Yang kedua itu tidak berlundak. Yang ketiga jika dialiri harus menghasilkan spektrum.
pertama itu ada litium. Dapat kita lihat bahwa litium berwarna merah, untuk natrium berwarna kuning, untuk kalium itu berwarna jingga, dan rubidium untuk warna ungu muda, dan cesium ungu tua. Selanjutnya yaitu sifat kimia dari logam alkali. Semua senyawa alkali merupakan senyawa yang mudah larut dalam air, sedangkan dengan paksa membentuk amalgam yang sangat reaktif sebagai logam. Selanjutnya kita akan membahas ekstraksi dari logam alkali. Logam alkali dapat diekstraksi atau dipisahkan dari senyawanya dengan cara elektrolisis, lelehan garam kloridanya. Hal ini disebabkan oleh adanya daya reduksi logam alkali yang sangat kuat, sehingga reduktor yang mampu mereduksi ion alkali dari senyawanya sukar dikelola. Yang pertama itu ada unsur natrium. Natrium diproduksi secara besar-besaran dengan menggunakan sel darah. Proses ini dilakukan dengan elektrolisis lelehan NaCl yang dicampurkan CaCl2. Untuk proses dari natrium ini yaitu menggunakan sel darah dapat kita perhatikan pada gambar proses. Selanjutnya yaitu ada unsur litium. Litium diproduksi dengan cara elektrolisis dari lelehan LiCl dengan elektrode dari baja dan granit. Lelehan LiCl ditambahkan CaCl2 untuk menurunkan titik lelehnya ketika dielektrolisis dalam ruang yang berisi gas argon. Hal ini bertujuan agar di dalam ruangan tidak terdapat oksigen atau nitrogen. Hal ini karena Li bereaksi dengan oksigen membentuk Li2O dan juga dapat bereaksi dengan nitrogen membentuk Li3. Yang ketiga yaitu ada kalium. Kalium diproduksi dengan mereaksikan uap natrium dengan lelehan garam kloridanya. Oleh karena Li, K atau disebut kalium dan cesium mudah menguap, maka ketiganya tidak dapat dibuat dengan elektrolisis lelehan garam. Berikutnya kita akan membahas senyawa alkali dan kegunaannya. Berikut merupakan senyawa alkali dan kegunaannya. Yang pertama itu ada oksida. Oksida logam alkali mempunyai rumus M2O serta merupakan zat padat putih yang sangat reaktif terhadap air dan gas karbon dioksida. Yang kedua itu ada hidroksida. Salah satu senyawa hidroksida alkali yang cukup penting dalam industri adalah natrium hidroksida atau disebut dengan NaOH. NaOH digunakan sebagai penetral asam, bahan baku untuk pembuatan sabun, deterjen, kertas. Dalam dunia perdagangan dikenal sebagai nama kaustik soda atau soda api. Selanjutnya yaitu ada halida. Halida alkali yang banyak dimanfaatkan adalah NaCl dan KCl. Senyawa NaCl digunakan untuk membuat bahan kimia yang lain. Misalnya ada gas klorin dan NaOH dari elektrolisis larutan NaCl serta bahan lainnya. Yang keempat itu ada karbonat. Natrium karbonat atau Na2CO3 dikenal dengan soda abu atau digunakan sebagai bahan baku pada pembuatan kaca, tip, atau gelas. Yang kelima itu ada sulfat. Natrium sulfat sering disebut sebagai dengan garam Glauber dan digunakan sebagai penyimpan panas matahari sehingga dapat mempertahankan suhu di dalam rumah agar tetap aman. Untuk pembahasan yang kelima adalah logam alkali manatal. Di sini kami sudah mencakup beberapa gambar. Nah, untuk pembahasannya akan saya jelaskan satu-satu. Nah, logam alkali tanah di alam. Logam alkali tanah ini biasanya terdapat di air laut dan mineral batuan. Nah, dalam bentuk senyawa dengan hidroks plus batuan dan mineral mengandung senyawa yang pertama karbonat, kedua silikat ataupun sulfur. Nah, ketiga senyawa tersebut memiliki kelarutan yang sangat kecil. Nah, di sini Be sebagai mineral beril, Mg sebagai mineral magnesit, dolomit magnesit dan asbestos. Nah, Ca di sini sebagai gips dan kalsium fosfat, Sr sebagai mineral selestit dan Ba sebagai barit dan barium karbonat. Nah, di sini terdapat juga radium. Nah, di sini sebagai unsur radioaktif aman. Nah, di sini kami sudah mencakupan gambar. Yang pertama itu dolomit magnesit, yang kedua gips dan yang ketiga selestit. Di sini juga kami mencakupan yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Nah, untuk sifat fisikanya mencakup. Nah, tentunya alkali tanah ini mempunyai kecenderungan yang teratur dari Be ke Ba.
kedua, konfigurasi elektronnya mempunyai elektron valensi yaitu Ns. Yang ketiga, jari-jari atom kecil dan muatan intinya besar mengakibatkan dapat membentuk kristal. Nah, oleh karena itu tadi pada gambar sebelumnya itu menyerupai seperti kristal. Nah, setelah membentuk kristal dengan susunan yang lebih rapat sehingga mempunyai sifat yang lebih keras daripada logam alkali. Nah, untuk yang keempat yaitu potensial elektroda reduksi. Ini memiliki yang standar, memiliki nilai yang rendah ataupun negatif, sehingga logam ini merupakan reduktor yang cukup kuat ataupun kurang. Nah, untuk tentunya kita sudah membahas sifat fisika. Nah, pasti adanya sifat kimia. Nah, logam alkali tanah adalah logam reaktif dengan kereaktifan yang bertambah dari Be ke Ba. Nah, beberapa sifat kimia logam alkali ini kami cantumkan. Yang pertama itu adalah reaksi logam alkali tanah dengan air ataupun H2O. Nah, Be dapat bereaksi dengan air, sedangkan Mg bereaksi dengan lambat, sedangkan CaSR ataupun Ba itu bereaksi dengan sangat cepat dengan air. Nah, di sini sudah dicantumkan reaksi. Yang pertama yaitu kalsium bersifat berwujud solid ditambah 2H2O berwujud liquid menghasilkan CaOH2 kali berwujud aqueous ditambah H2 berwujud gas. Nah, untuk sifat kimia yang kedua yaitu reaksi logam alkali tanah dengan halogen. Nah, semua logam ini kecuali Be bereaksi cepat dengan halogen yang membentuk garam halida. Nah, di sini juga kami cantumkan reaksi yang dimana Mg bersifat berwujud solid ditambah Cl2 berwujud gas menghasilkan ataupun yaitu MgCl2 berwujud solid atau padat. Nah, untuk sifat kimia yang ketiga yaitu reaksi logam alkali dengan oksigen ataupun O2. Nah, logam ini jika bereaksi dengan air akan membentuk oksida, misalnya Ba dapat membentuk jadi BaO2. Nah, dan adapun proses ataupun untuk pembakaran Mg di udara akan menghasilkan Mg3 dan M2. Nah, di sini juga kami cantumkan sama halnya seperti sifat kimia sebelumnya, ada reaksi tentunya. Nah, yaitu 4Mg berwujud solid ditambah setengah O2 berwujud gas ditambah juga N2 berwujud gas menghasilkan MgO berwujud solid ditambah dengan Mg3N2 berwujud solid. Nah, tentunya ada sifat selanjutnya yaitu warna nyala. Nah, warna nyala ini dapat digunakan tentunya berfungsi sebagai untuk mengidentifikasi adanya logam alkali pada suatu bahan. Nah, di sini ada Be dan Mg memberikan warna yang sangat terang dan Ca berwarna jingga kekuningan, Sr memberi warna yaitu merah ungu dan Ba memberikan warna kuning hijau. Nah, di sini juga kami cantumkan untuk memperjelas dari teori kami. Di sini ada gambar. Nah, bisa kita lihat ada beragam warna di sini, ada warna ungu, warna biru ataupun hijau, merah dan hijau. Nah, untuk selanjutnya senyawa-senyawa logam alkali tanah. Yang pertama yaitu oksida dan hidroksida logam alkali. Semua oksida logam alkali tanah ini di dalam air akan membentuk hidroksida yang bersifat basa, kecuali BeO yang bersifat amphoter. Nah, sebelumnya kita harus mengerti apa itu zat amphoter. Nah, zat amphoter ini adalah zat yang bisa bersifat basa ataupun asam. Reaksi oksida logam alkali tanah dengan air merupakan reaksi eksoterm. Nah, semakin ke bawah semakin besar energi yang dihasilkan. Nah, MgO bereaksi lambat, sedangkan CaO ataupun kabut tohon bereaksi kuat dengan menghasilkan panas yang sangat tinggi. Sementara itu BaO yang direaksikan dengan air ataupun H2 akan kelihatan membara. Nah, larutan dari hidroksida alkali tanah dari Mg ke Ba semakin besar, yang disebabkan oleh tentunya akan ada penyebabnya, yaitu disebabkan oleh jari-jari ion yang M2+ yang semakin besar. Akibatnya turunnya energi hidrasi yang menyebabkan larutan yang semakin besar. Nah, yang kedua yaitu halida alkali. Nah, di sini ada beberapa, salah satunya yaitu senyawa BX2, merupakan senyawa halida yang berikatan kovalen dan dapat membentuk polimer atau molekul gabungan. Nah, di sini tentunya molekul gabungan ini sangat besar. Nah, pada senyawa halida logam alkali tanah yang lain itu merupakan senyawa ion yang mempunyai kemampuan untuk merusak air ataupun higroskopis.
sebagai bahan logam paduan dengan logam lainnya untuk mendapatkan sifat yang khas. Tentunya pada logam tersebut ada sifat khas yang ditunjukkan pada logam tersebut. Nah, beberapa logam paduan itu dengan penggunaannya. Nah, di sini yang pertama kita lihat pada tabel, tentunya ada nama logam, komposisi, dan penggunaan. Yang pertama, duralumin, yaitu tentang komposisinya. Yang pertama itu adalah 93% aluminium, 3% magnesium, 3% juga tembaga, dan 1% mangan. Nah, tentunya dari semua komposisi yang terdapat pada duralumin ini digunakan sebagai rangka pesawat terbang. Yang kedua, magnesium. Nah, magnesium ini tentu pasti ada, yaitu 5% dari Mg atau magnesium dan 95% dari aluminium. Nah, dari komposisi tersebut pasti digunakan sebagai peralatan rumah tangga, baik itu alat masak ataupun alat dapur lainnya. Nah, untuk yang ketiga adalah tembaga beril, yaitu komposisinya yaitu Be dan Cu. Berarti ada logam, berilium dan Ca tembaga. Nah, dari komposisi yang dua ini bisa digunakan sebagai yang pertama itu bahan pembuat per, roda gigi, dan kabel listrik yang kita lihat pada jalan raya. Nah, senyawa nitrat dari unsur golongan alkali tanah digunakan untuk mengapi. Nah, tentunya mengapi ini memiliki beragam warna, yaitu misalnya nih pada CaNO3 dua kali ini memberikan warna jingga. Untuk SrNO3 dua kali ini memberikan warna merah, dan BrNO3 dua kali ini memberikan warna hijau. Nah, di sini juga kami cukupkan gambar untuk memperjelas. Nah, di sini kita lihat ada berilium, magnesium, kalsium, dan strontium serta barium. Nah, warnanya ini beragam, ada warna ungu, biru, jingga, merah, ataupun hijau. Nah, senyawa logam alkali tanah ini banyak juga dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, berikut ada beberapa senyawa logam alkali dengan gunanya. Nah, di sini kami dengan tabel pendukung, yang pertama itu nama serta penggunaan. Nah, di sini yang pertama itu ada BeO. Nah, digunakan sebagai bahan pada keramik yang ada banyak pada rumah kita masing-masing. Nah, yang kedua MgSO4 7H2O. Nah, digunakan sebagai obat pencahar, obat analgesik, dan bahan bantu proses pencelupan tekstil yang kita lihat pada industri tekstil tersebut. Nah, yang ketiga MgO. Nah, di sini digunakan sebagai bahan tungku tahan api ataupun tahan tinggi. Nah, pasti bahan yang digunakan ini sudah tahan panas untuk bisa memasak dalam jumlah yang banyak. Nah, yang keempat itu MgOH2 kali. Nah, digunakan sebagai obat lemah. Nah, untuk yang kelima itu CaO. Nah, itu digunakan sebagai bahan bantu pengolahan baja atau pengolahan akhir. Nah, ada lagi ini berikut CaCO3 digunakan sebagai bahan baku untuk membuat semen, bahan pengisi pada bedak, dan bahan bangun lainnya selain dari semen tersebut. Nah, selanjutnya ada CaOH2 kali. Nah, digunakan sebagai proses pemurnian gula, bahan baku pembuatan kaca ataupun bahan bangunan seperti semen dan lain. Nah, yang terakhir adalah CaSO4 2H2O. Nah, di sini sebagai untuk gips pada tulang patah, misalnya kalau ada orang kecelakaan itu digunakan sebagai gips ataupun penahan tulang yang patah tersebut. Nah, baru ada bahan bangunan atau pelaton gipsan dan bahan pengisi pada pabrik kertas pada yang Indonesia, yang karena kita memiliki pabrik kertas. Baik, setelah kita tadi telah memaparkan beberapa materi tentang kimia khusus, selanjutnya kita akan melakukan latihan soal. Yang soal pertama itu yaitu pada pembakaran 24 gram suatu hidrogen menghasilkan 44 gram CO2, di mana air C diketahui yaitu 12, O sama dengan 16, A sama dengan 1. Di sini ditanya yaitu berapa kadar nitrogen pada senyawa karbon tersebut. Sebelum kita masuk ke dalam penyelesaian soal tadi, kita ketahui dulu sih apa sih itu hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari atas karbon dan hidrogen dan unsur lainnya. Di sini kita akan melakukan penyelesaian dari soal tadi. Yang pertama itu kita akan menuliskan reaksi yang terjadi pada soal tadi, di mana CXHY ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Langkah pertama yaitu dalam penyelesaian soal ini kita mencari massa dari C dulu. Rumus dari mencari massa C yaitu sama dengan H
AFC dibagi dengan MrCO2 dikali massa CO2. Tadi telah diketahui bahwa ARC yaitu 12 dan MrCO2 yaitu 44 dan massa CO2 itu 44. Jadi penyelesaiannya yaitu 12 dibagi 44 dikali 44 menghasilkan 12 gram. Yang kedua, langkah kedua itu yaitu mencari dari massa H, karena kita terfokuskan pada kadar hidrogen yang terdapat pada senyawa hidrokarbon. Nah, rumusnya itu yaitu massa CXHY dikurang Mc. Telah diketahui bahwa massa CXHY itu 24 dan massa C itu tadi kita cari yaitu sebesar 12 gram. Jadi hasilnya yaitu 24 dikurang 12 sama dengan 12 gram. Maka untuk mencari kadar hidrogen pada senyawa hidrokarbon yaitu dengan menggunakan rumus persen dari si hidrogen. Rumusnya yaitu massa hidrogen dibagi dengan massa CXHY dikali 100%. Tadi kan kita telah mengetahui massa dari si H itu ada 12 dan massa CXHY itu 24 lalu dikalikan dengan 100 sama dengan 50%. Jadi kesimpulannya kadar hidrogen pada senyawa hidrokarbon yaitu sebanyak 50%. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal kedua. Soal kali ini kita akan berhubungan dengan proses pengenceran, proses integrasi, dan iodometri. Nah, untuk menentukan kadar NaClO dalam pemutih pakaian yang adalah 10 ml larva tersebut kemudian diencerkan sampai volumenya 100 ml. Dari hasil pengenceran tersebut digunakanlah 25 ml larutan untuk diasamkan dan direaksikan dengan Ki secara berikutnya. Nah, I2 yang terbentuk kemudian difiltrasi dengan larutan natrium tiosulfit 0,5 molar dan indikator anilum. Warna anilum akan hilang pada saat volume natrium tiosulfit itu mencapai 20 ml. Yang menjadi pertanyaan, berapakah kadar NaClO dalam pemutih pakaian tersebut? Untuk menyelesaikannya, mari kita jawab. Nah, pertama kali kita akan membuat dulu bagaimana reaksi yang terjadi pada soal tersebut. Untuk reaksi yang pertama itu ada NaClO yang terurai menjadi ion Na positif dan ClO negatif. Yang kedua, pada saat dia sudah diasamkan ataupun sudah direaksikan dengan ion I, maka akan menghasilkan ClO ini ditambah 2I negatif ditambah 2H positif dengan reaksinya si Ki akan menghasilkan ion ClO I2 dan H2O. I2 ini akan direaksikan atau diintegrasi dengan natrium tiosulfit dan menghasilkan ion I negatif dan ion S2O4. Mula-mula yang diketahui pada soal tersebut, kita ibaratkan ini sebagai larutan pemutihnya, yang dimana di dalam larutan pemutih ini ada senyawa NaClO. Nah, di dalam larutan pemutih ini volume awalnya itu kan 10 ml. Kemudian kita encerkanlah menjadi 100 ml. Nah, dari hasil pengenceran kita hanya membutuhkan 25 ml aja untuk diasamkan dan direaksikan dengan reaksi si Ki. Nah, ternyata setelah 25 ml pemutih direaksikan dengan kedua spesies ini, maka terbentuklah endapan I2. Endapan I2 ini kemudian difiltrasi dengan natrium tiosulfit 0,5 molar dan amilum. Ternyata hasil dari filtrasi ini berubah warna ketika penambahan 20 ml natrium tiosulfit. Sekarang kita masuk dulu nih untuk mencari mol. Kenapa sih mol? Karena untuk mencari kadar itu sangat berhubungan dengan molaritas. Tapi molaritas apa yang pertama kita cari? Kita bakal fokus nih ke molaritas dari bukan molaritas, maaf, tapi kita bakal fokus ke jumlah mol dari Na2S2O3 pada persamaan reaksi yang ketiga. Nah, untuk mencari mol, sepertinya kita ketahui bahwa rumus dari molaritas sama dengan mol per liter. Maka untuk mencari mol itu molaritas kali volume. Adapun molaritas dari natrium tiosulfit tadi adalah 0,5 molar. Dengan banyak volume yang dibutuhkan pada saat perubahan warna itu adalah 20 ml. Nah, mati, maka 5 dikali 2 adalah 10. Maka mol dari natrium tiosulfit adalah 10 milimol. Ini masih dengan 1 milimol. Maka kita selanjutnya mencari mol dari I2 pada persamaan reaksi kedua dan ketiga. Kok bisa sama ya? Karena kita fokus lagi ke persamaan reaksi. Hasil dari I2 ini merupakan produk dari persamaan reaksi kedua. Produk ini bakal kita reaksikan lagi di sini dengan si natrium tiosulfitnya. Jadi bakalan sama tuh jumlah molnya. Oke, sekarang
kita fokus ke mol dari si I2 yang ada di persamaan reaksi kedua dan persamaan reaksi ketiga. Seperti yang kita ketahui bahwa pada materi stoichiometri kelas 10, konsep mol itu sangat main. Untuk mempersingkatnya, kita fokus ke bagian koefisien. Di sini yang menjadi pertanyaan itu adalah mol dari I2, maka untuk mencari molnya adalah koefisien yang diketahui, yang ditanya atau I2 per yang diketahui atau si natrium thiosulfate tadi dikali jumlah mol dari si natrium thiosulfate atau yang diketahui. Seperti yang kita ketahui pada persamaan reaksi bahwa yang ditanya per diketahui. Untuk koefisien I2 1, koefisien dari si natrium thiosulfate itu 2. Maka 1/2 dikali 10 milimol menghasilkan 5 milimol. Maka jumlah mol I2 yang terdapat pada persamaan reaksi 2 dan 3 itu sebanyak 5 milimol. Selanjutnya kita bakal fokus nih mencari mol dari si ion CO pada persamaan reaksi kedua. Untuk mencari molnya kita tetap memakai rumus koefisien yang seperti di awal tadi. Tapi untuk mempermudah, kalau misalnya jumlah koefisiennya sama, maka molnya itu akan sama. Kenapa? Karena hasil dari sini kan nanti kan 1/1 ya, kali molnya. 1/1 kita anggap mati kan? Sama kan? Dia tewas. Jadi kita anggap sama aja molnya. Berarti mol dari si ion CO dan mol dari I2 tetap 5 milimol. Oke, kita sekarang fokus ke mol CO yang pada persamaan reaksi pertama ya. Jadi yang pada persamaan reaksi pertama itu dia belum kita pakai sebanyak 25 mili atau belum kita reaksi dengan apa-apa. Jadi ini tuh masih hasil pengenceran. Merupakan hasil pengenceran. Nah, jadi untuk mol yang ini kan dia lautannya sudah dikencerkan tuh. Tapi untuk mol ClO tadi yang di atas, dia itu sudah diasamkan dan sudah direaksikan dengan reaksi kalium ion. Nah, sekarang kita fokus untuk si mol ClO yang sudah dikencerkan dan belum direaksikan dengan asam-asam ini. Nah, hasil titrasi itu kan 100 mili. Yang dipakai itu hanya 25 mili. Sekarang kita mau mencari mol ClO yang di awal ini, yang belum dititrasi atau belum digunakan sama sekali. Ternyata untuk mencarinya itu adalah volume titrasi per volume dipakai dikalikan dengan milimol dari si ClO yang sudah diketahui tadi. Nah, 100 mili per 25 mili dikali 5 milimol, maka hasilnya itu adalah 20 milimol. Karena 100 dibagi 25 4 dikali 5 sama dengan 20 milimol. Oke, sekarang kita masuk ke pencarian mol dari si NaClO pada persamaan pertama. Jadi kita bakal mencari mol dari si kandungan NaClO ini yang terdapat pada si bukti tadi. Untuk mencari mol tetap sama menggunakan konsep dari sisi stoichiometri, koefisien NaClO per koefisien ion ClO dikali milimol si ClO. Nah, seperti yang kita ketahui pada persamaan reaksi bahwa jumlah koefisien ion si ClO dengan si NaClO itu kan sama-sama 1 ya. Kalau jumlah koefisiennya sama, maka molnya sama. Tapi di sini kita tidak memakai itu, tapi kita membuktikannya sama atau tidak. Ternyata memang sama ya. Jadi dan hasilnya itu 20 milimol. Kenapa kita tidak boleh memakai 20 milimol? Karena nanti pencarian di mol selanjutnya atau massa selanjutnya itu harus menggunakan satuan mol. Maka kita ubah si 20 milimol mol menjadi 20 dikali 10 minus 3 mol. Selanjutnya kita bakal mencari massa dari si NaClO. Untuk mencari massa perlu kita ingat konsep mol. Mol itu sama dengan massa per mr. Maka untuk mencari si massanya mol dikali mr. Adapun mr dari senyawa NaClO itu adalah 74,5 gram. Maka 20 dikali 10 minus 3 mol dikali mr-nya tadi 74,5 gram mol. Maka hasilnya itu adalah 1,49 gram. Selanjutnya kita harus membuat anggapan nih, karena pada soal tidak ada diketahui massa jenis dari si pemutih. Anggapan kita, flow atau massa jenis dari pemutih itu sama dengan 1 gram per mililiter. Maka untuk mendapatkan gram dari si 10 mililiter ini adalah dengan cara flow sama dengan M per V. Mungkin teman-teman juga bakal tahu dan bakal dapat hasilnya 10 gram karena sama-sama 10 gram. Nah, dalam 10 gram pemutih ini ternyata ada 1,49 si senyawa NaClO yang tadi kita sudah tentukan. Sekarang kita masuk untuk mencari persen dari NaClO. Persen dari NaClO itu sama gram
Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal ketiga. Latihan soal 3 ini sama persis dengan soal yang pertama, hanya saja di soal kali ini kita hanya mencari massa dari suatu unsur yang terdapat dalam senyawa. Nah, di soal berapa gram massa xenon yang terkandung dalam 2,2 kg xenon heksafluoroplatinat, dan diketahui juga beberapa AR dari platina, xenon, dan fluorida. Mari kita bahas penyelesaiannya. Nah, diketahui massa dari xenon heksafluorida platinat itu sebanyak 2,2 kg. Massa di kimia itu seharusnya dalam satuan gram. Maka kita ubah nih ke dalam gram, jadi 2.200 gram. Yang ditanya itu apa tadi? Ya, massa si xenon. Sebelum kita masuk ke massa xenon, ada baiknya kita harus mengetahui MR dari si xenon heksafluorida platinat. Nah, untuk mencari MR mungkin teman-teman juga sudah paham karena sudah dibahas juga di materi kelas 10 stoikiometri. Saya akan mengulangi lagi bagaimana cara mencarinya. Di sini kan xenon ada satu ya. Maka 1 dikali ARXE ditambah 1 dikali ARCPT, karena PT-nya juga ada 1 atom, dikali 1 ARPT ditambah 6 dikali ARF, karena fluoridanya ada 6. Nah, ARCXE tadi kan 131 tuh, ARCPT itu kan 195, dan AR dari si fluorida kan 19, dan terdapat sebanyak 6 atom. Maka MR-nya itu berdasarkan hasil penjumlahan diperoleh sebanyak 440 gram per mol. Maka MR dari si xenon heksafluorida platinat adalah 440 gram per mol. Selanjutnya kita akan fokus mencari si massa xenonnya sendiri. Untuk mencari massa xenon itu rumusnya ada AR per MR dikali massa. AR-nya apa? AR yang ditanya itu kan AR dari XE ya. Sementara MR yang diketahui tadi kan MR dari si senyawa xenon heksafluorida platinat. Kemudian dikalikan dengan massa si xenon heksafluorida platinat tadi. Nah, 131 gram per mol per 440 gram per mol dikali 2200 gram. Di sini yang dapat mati itu nolnya. Kalau 220 dibagi 44 ternyata itu dapat 5 gram per mol akan habis, maka masih sisa satuan gram. Maka 131 dikali 5 adalah 665 gram. Maka massa xenon yang terdapat dalam senyawa ini adalah sebanyak 665 gram. Nah, untuk memahami materi yang sudah disampaikan, tentunya kita harus berlatih dengan latihan soal. Nah, di sini sudah kami cantumkan contoh soal. Nah, kita baca bersama-sama. Berikut adalah data potensial reduksi standar unsur-unsur halogen. Nah, di sini ada unsur halogen P, Q, F, dan S. Nah, tentunya ada diketahui. Nah, diketahui yaitu unsur halogen potensial reduksi standar atau morfolognya itu yaitu X2 ditambah 2 elektron menghasilkan 2X nanti. Nah, di sini untuk potensial reduksi standarnya dari P itu terdapat positif 2,87, Q terdapat 0,54, R 1,0, dan S itu ada positif 1,36. Nah, tentunya menjadi pertanyaan adalah urutan unsur halogen dari PQRS tersebut. Kita urutkan mana nih yang paling berdasarkan kekuatan dari oksidatornya. Nah, dalam satu golongan halogen yaitu PQR dan S ini potensial reduksi standarnya itu akan semakin kecil. Nah, sehingga kita dapat mengurutkan nih mana yang paling besar. Boleh kita lihat dari angkanya, yaitu pada soal kita ini bernilai positif semua. Nah, bisa kita urutkan yang mana paling besar ke yang terkecil. Nah, bisa kita jelaskan atau kita cari yang paling terbesar itu adalah yang pertama yaitu ya P. Nah, P ini terdapat plus 2,87. Yang kedua itu P ini lebih besar dari S. Nah, di sini S ada plus 1,36. Yang ketiga itu adalah R, yaitu bernilai 1 ataupun 1,0. Dan yang terakhir itu adalah Q yang bernilai 0,64. Nah, untuk kesimpulannya berarti kalian ini mana yang paling besar dari antara empat unsur ini, yaitu kita lihat
berarti P lebih besar dari S. Nah, S juga lebih besar dari, kita lihat di mana lebih besar. Nah, ini terdapat R. R itu bernilai 1. R ini berarti sudah ada 3. Berarti ini adalah unsur halogen yang memiliki kekuatan oksidator yang lebih rendah, yaitu Q yang memiliki nilai kekuatan memiliki potensial reduksi standar yaitu 0,24. Nah, untuk kesimpulannya yaitu P lebih besar dari S, S lebih besar dari R, dan R lebih besar dari Q. Untuk soal selanjutnya supaya kita paham materi ini, nah kita ada satu soal lagi nih, yang dimana soalnya adalah sebuah sampel dengan berat 2 gram yaitu kalsium karbonat atau CaCO3 bereaksi dengan asam klorida atau Cl menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2, air, H2O, dan kalsium klorida atau CaCl2. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan, tentukan jumlah mol dari CO2 yang dihasilkan dan tentukan pula massa kalsium karbonat yang bereaksi atau massa dari si CaCO2. Nah, untuk menjadi penyelesaian dari contoh soal kita ini, nah tentunya ada 2 pertanyaan nih, yaitu tentukan jumlah mol dari CO2 yang dihasilkan, yang kedua massa dari kalsium karbonat yang bereaksi. Nah, tentunya yang pertama kita cari reaksi yang terdapat pada contoh soal. Nah, tentunya ada di sini CaCO3 ditambah HCl menghasilkan CaCl2 ditambah CO2 ditambah H2. Nah, namun reaksi ini belum setara. Nah, kita lihat apa menjadi unsur yang belum setara. Di sini kita lihat dulu terlebih dahulu ke sebelah kanan. Di sini ada H2, berarti H memiliki 2. Nah, tentunya bisa kita tambahkan untuk menyetarakan, yaitu 2 HCl. Nah, setelah reaksi kita sudah setara, nah untuk selanjutnya kita hitung mol dari si CO2. Nah, tentunya jumlah mol CO2 sama dengan massa dari si kalsium karbonat per mR dari kalsium karbonat. Nah, di sini diketahui dari mR kalsium karbonat itu yaitu 100,09 gram per mol. Nah, tentunya kita masukkan nilai dari mR tersebut ke dalam rumus. Nah, menghasilkan 2 gram dibagi dengan 100,009 gram per mol menghasilkan 0,0199 mol ataupun bisa dibulatkan sebesar 0,02 mol. Nah, setelah kita hitung nih mol dari si CO2, kita hitung juga massa dari si kalsium karbonatnya. Nah, kita masukkan rumus massa dari kalsium karbonat ataupun CaCO3 yaitu jumlah mol yang sudah dapat yaitu sebesar 0,0199 ataupun 0,02 dikali dengan mR dari yang ditanya yaitu si CaCO3. Nah, dimasukkan angkanya ke dalam rumus yaitu 0,1. Nah, 9 ataupun bisa dibulatkan sebagai 0,02 dikali dengan mR-nya yaitu 100,09 menghasilkan yaitu 2,00 atau gram pada massa dari kalsium karbonat. Setelah kita selesaikan dengan rumus reaksi dan penyelesaian soal ini, kita dapat kesimpulan bahwa yang menjadi pertanyaannya adalah tentukan jumlah mol CO2 yang dihasilkan dan tentukan pula massa dari kalsium karbonatnya. Nah, jadi kesimpulannya jumlah dari mol CO2 itu setelah kita dapat yaitu 0,0199 mol atau bisa dibulatkan dengan 0,02. Nah, untuk pertanyaan kedua yaitu massa dari karbonatnya yaitu kita dapat massa CaCO3 ini yaitu sebesar 2 gram ataupun 2,0. Sekian video pemaparan hasil dari materi kimia kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Bye.